Cocok. Jadi koalisi besar. Hah? Loh, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Koalisi kita ini tidak solid sebetulnya. Karena lem perekat koalisi kita itu sangat transaksional dan pragmatis. Artinya bagaimana potensi mazhab bandwagon effect, bagaimana menang, kemudian ada juga keinginan untuk mengusung kader sendiri, kemudian yang ketiga adalah persamaan kepentingan dari hal apa yang ingin dicari oleh koalisi ini. Sehingga memang koalisi ini menurut saya itu sedang mencari embrio, sedang mencari bentuk, ada kemungkinan fusi, ada kemungkinan bergabung, bahkan KIB dan KIR ini juga kemungkinan bersatu ya mungkin saja. Karena memang koalisi kita itu lebih cenderung DNA-nya itu adalah center of candidate, figur yang menjadi penentu. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Christian, figur mana yang akan digabungkan di dua koalisi ini? Baik KIB ada Pak Erlangga di situ, ada Pak Mardiono, kemudian ada dari PKB, ada dari dari PAN ada Pak Zulhas misalnya, kemudian dari KIR misalnya ada Pak Prabowo dan Caimin. Nah, mencari simulasi capres-cawapres saja positioning itu tidak mudah. Ya, memang tergantung perspektif mana yang kita pakai. Jadi kalau perspektifnya adalah normatif, tentu tidak salah apa yang disampaikan oleh Gus Coy ya. Tapi kalau perspektifnya adalah historis atau komparatif, saya kira pengalaman Amerika Serikat bahkan bukan hanya memberikan endorsement secara diam-diam, Presiden petahana yang sudah 2 kali terpilih itu terjun langsung dalam kampanye untuk menyukseskan penerusnya. Obama itu habis-habisan dia kampanye buat Hillary ketika Hillary melawan Donald Trump, termasuk waktu Joe Biden maju di pemilu sebelumnya, Obama juga ikut kampanye hampir di semua negara bagian. Jadi lagi-lagi tergantung perspektif kita. Nah, kita memakai perspektif mana? Nah, mungkin buat pendukung Pak Jokowi, apa yang disampaikan Pak Jokowi belum sampai pada tahap partisan. Tetapi bisa jadi bagi mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi, menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjelang 2024 sudah dianggap terlalu imparsial, terlalu parsial. Jadi lagi-lagi posisi atau pendapat setiap orang itu sangat tergantung oleh tingkat partisan masing-masing. Nah, kalau buat pendukung Pak Jokowi atau 5 partai yang kemarin hadir di PAN, senang sekali tuh dihadiri Pak Jokowi. Tapi buat Nasdem atau buat partai oposisi, apa yang disampaikan Pak Jokowi mungkin dianggap terlalu jauh. Jadi lagi-lagi biar publik saja yang menilai mana yang dianggap paling tepat. Tapi menurut saya paling tidak, ya, Presiden pasti berharap soft landing di 2024 nanti. Jokowi soal 5 partai bentuk koalisi besar. Presiden Joko Widodo merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar untuk Pilpres 2024. Dia mengapresiasi ide menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cocok, kata Jokowi sambil tersenyum di kantor DPP PAN, Jakarta pada Minggu. Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai koalisi besar. Dia menegaskan persoalan koalisi dan Pilpres bukan ranah seorang presiden. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai, ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan agar lebih baik. Jokowi menghadiri pertemuan dengan 5 ketua umum partai hari ini. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Dalam pertemuan itu dibahas rencana pembentukan koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut koalisi besar akan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Koalisi besar itu memiliki ideologi yang sama dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, ujar Erlangga.